Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kali ini. Nah, di video kali ini kita akan menjawab soal evaluasi pada bab 1, ayo membilang sampai 10. Di video-video sebelumnya, kita telah belajar mengenai bab 1 pada bagian ayo membilang sampai 10, mulai dari menghitung, membaca dan menulis bilangan sampai 10, kemudian membandingkan banyak benda, menghitung maju dan mundur, dan belajar mengenai pasangan bilangan. Jika adik-adik belum menonton video-video tersebut, adik-adik bisa menonton terlebih dahulu video-video tersebut yang ada di channel YouTube ini. Nah, jika adik-adik telah menontonnya, sekarang kita akan belajar mengerjakan soal evaluasi. Video ini tentunya untuk matematika kelas 1 fase A pada kurikulum Merdeka. Adik-adik sudah siap? Mari kita coba langsung ke slide berikutnya. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, kita seperti biasa harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya adalah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Mari kita kerjakan soal evaluasinya. Nah adik-adik, kita akan belajar latihan-latihan soal dari materi di bab 1, ayo membilang sampai 10. Nah soal pertama mengenai hitunglah banyak benda berikut dan tulislah lambang bilangannya. Ini mengenai bagian A yang menghitung, membaca, dan menulis bilangan. Coba kita tuliskan lambang bilangan yang mewakili dari jumlah benda dalam gambar berikut ini. Nah, untuk kotak pertama, kita akan menghitung banyaknya lingkaran merah pada kotak yang pertama. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlah lingkaran warna merahnya sebanyak 6 buah. Maka jika kita tuliskan ke dalam lambang bilangan, adik-adik masih ingat bagaimana lambang bilangan dari 6? Nah, kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan lambang bilangan dari 6. Coba untuk kotak yang ini berapa ya? Seperti biasa, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah lingkaran warna merahnya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 lingkaran warna merah. Berarti kita tuliskan 9 dalam kotak ini. Bagaimana ya lambang dari 9? Ada yang masih ingat? Nah, kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan lambang dari 9. Nah, adik-adik, kita telah mengisi 2 kotak ini, sehingga kita telah tahu dan menuliskan lambang bilangannya. Ini lambang bilangan dari 6 karena lingkaran warna merahnya ada sebanyak 6 buah. Dan ini lambang bilangan dari 9, karena lingkaran warna merahnya ada 9. Nah, sudah paham untuk soal nomor pertama? Kita lanjut ke soal berikutnya ya, di soal nomor 2. Nah adik-adik, soal nomor 2 mengenai membandingkan banyak benda. Coba kita lihat, di kotak A ada gambar buah mangga, dan di kotak B ada gambar buah jeruk. Nah, buah mana yang jumlahnya lebih banyak, dan buah mana yang jumlahnya lebih sedikit? Kira-kira yang mana ya? Masih ingat bagaimana cara membandingkan banyak benda? Cara pertama, kita bisa pasangkan terlebih dahulu.
Buah mangga pertama kita pasangkan dengan jeruk pertama, mangga kedua dengan jeruk kedua, mangga ketiga dengan jeruk ketiga, mangga keempat dengan jeruk keempat. Ternyata masih ada 2 jeruk yang tidak memiliki pasangan. Maka jika ada yang lebih dan tidak memiliki pasangan, maka buah tersebut atau benda tersebut jauh lebih banyak. Sehingga jumlah benda yang lebih banyak adalah buah jeruk dan yang lebih sedikit adalah buah mangga. Kita juga bisa menghitungnya untuk menentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Kita hitung ya, buah mangganya ada 1, 2, 3, 4. Buah mangganya ada 4 buah dan buah jeruknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Karena buah mangganya ada 4 dan buah jeruknya ada 6, tentunya buah jeruk jauh lebih banyak karena 6 lebih dari 4. Bagaimana? Sudah paham adik-adik? Nah, kita ke soal berikutnya. Nomor 3, belajar mengenai urutan bilangan. Kita telah belajar bagaimana cara menghitung maju dan mundur. Coba kita hitung terlebih dahulu dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu merupakan bentuk dari menghitung maju. Bagaimana ya jika kita menghitung mundur? Coba kita lakukan bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba kita kerjakan soalnya. Untuk tangkai pertama sudah ada 2 bilangan ini, 4 dan 5. 4, 5, berarti setelah 5 berapa ya? Berarti ini merupakan bentuk menghitung maju. Karena 4, kemudian 5, dan seterusnya adalah 6. Nah, jawabannya adalah 6. 4, 5, 6. Dan di tangkai berikutnya ada 7. 7,9. Berarti ini juga merupakan bentuk dari menghitung maju. Karena semakin besar. 7,9. Berarti di antara 7 dan 9 berapa ya? Jawabannya adalah 8. 7, kemudian 8, kemudian 9. Nah, untuk tangkai berikutnya ada 10,8. Berarti ini merupakan bentuk dari menghitung mundur karena semakin kecil. Berarti 10, kalau setelah 10, kalau kita menghitungnya mundur berapa ya? 9. Jawabannya 9. Coba kita buktikan. Untuk tangkai pertama kita akan menghitung maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti betul ya jawabannya 6. Dan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di antara 7 dan 9 jawabannya adalah 8. Jika kita menghitung mundur untuk tangkai yang terakhir, coba kita lakukan dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagaimana? Sudah paham adik-adik? Adik-adik harus terbiasa ya untuk bisa menghitung maju dan menghitung mundur. Nah, adik-adik, coba kita ke soal berikutnya. Nah, temukan pasangan bilangan berikut. Nah, kita telah belajar mengenai pasangan bilangan. Jumlah dari kotak ini, bendanya yaitu mobil, ada 9. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita perlu tahu pasangan bilangan berapa yang jika dipasangkan atau dijumlahkan hasilnya 9. Kita bisa dengan cara membagi 2 pada gambar berikut ini. Kakak akan membagi 2 antara baris yang ini ke atas dan baris yang ini ke bawah. Coba kita batasi untuk baris yang ini. Nah, kita telah membatasi untuk baris tersebut. Nah, kita akan menghitung untuk baris yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita akan menulis di sini angka 7.
Nah, kemudian untuk baris yang kedua atau bagian keduanya, yakni ada 1, 2, ada 2 mobil. Nah, kita bisa melakukan cara ini untuk mengisi jawabannya. Jadi, 7 dan 2 merupakan pasangan bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 9. Adik-adik bebas ya mau membagi mobil ini ke dalam 2 bagian dengan cara bagaimana. Adik-adik bisa bagi di sini ataupun di sini dan terserah adik-adik. Yang penting nanti ada 2 bagian sehingga akan ada pasangan untuk menghasilkan jumlah 9. Nah, coba kita lakukan untuk soal atau gambar berikutnya. Ini ada gambar jeruk, jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita perlu tahu untuk jawaban atau mengisi pada lingkaran yang ini dan lingkaran yang ini. Pasangan berapa yang bisa menghasilkan nilai 4? Seperti biasa, agar lebih mudah, kita bisa membagi gambar tersebut ke dalam 2 bagian. Kakak akan membaginya di tengah-tengah. Nah, sekarang sudah ada 2 bagian atau yang akan menjadi pasangan untuk mengisi lingkaran yang kosong ini. Untuk yang pertama, kita hitung jeruknya ada 1, 2. Maka kita tulis di sini 2. Untuk yang kedua, 1, 2. Ternyata ada 2 juga. Sehingga sekarang sudah jelas ya bahwa 2 dengan 2 merupakan pasangan bilangan dari 4. Adik-adik juga bisa membaginya dengan cara yang lain. Misalkan untuk kotak pertama, untuk lingkaran pertama kita bisa isi dengan 1 dan sisanya berarti ada, jika ini kita sudah ambil 1, berarti untuk lingkaran kedua berjumlah 3 jeruk. 1, 2, 3. Ada banyak cara agar kita bisa menemukan pasangan bilangan yang tepat yang menghasilkan 4 dan juga 9. Adik-adik bisa temukan pasangan bilangan adik-adik sendiri ya. Nah, bagaimana? Sudah paham? Coba kita ke soal berikutnya. Nah, temukan pasangan bilangan berikut. Nah, ternyata kakak sudah kasih jawabannya ini 5. Kenapa 5? Nah, 4 dan 1 merupakan pasangan bilangan yang jika dijumlahkan maka hasilnya 5. Coba kita hitung. Apakah 5 merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah benda pada gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata betul ya adik-adik. Jadi 4 dan 1 jika dijumlahkan hasilnya 5. Dan 5 ini juga sesuai dengan jumlah benda yang ada pada gambar. Sudah paham adik-adik? Mari kita ke soal berikutnya. Nah, temukan pasangan bilangan yang berjumlah 7 pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada 7. Kita perlu menemukan pasangan bilangan berapa saja yang jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 7. Ada 3 buah pasangan yang akan kita temukan. Agar lebih mudah, kita ilustrasikan dengan gambar berikut ini. Di sini sudah ada 7 gambar lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk pasangan pertama, kakak akan membaginya seperti ini. Kakak akan membagi 1 lingkaran dan juga selanjutnya sisanya pada bagian kedua. Coba kita hitung, pada kotak pertama ada berapa lingkaran? Ada 1, maka kita tuliskan 1. Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka 1 dan 6 merupakan pasangan bilangan dari 7. Nah, untuk pasangan berikutnya, kakak akan bagi berikut ini. Kakak akan kotakkan untuk 2 lingkaran. Dan sisanya kakak akan kotakkan kembali. Nah, dari kotak-kotak ini kita akan menghitungnya masing-masing. 1, 2. Untuk kotak pertama terdapat 2 lingkaran, maka kita tulis 2. Untuk kotak berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka 2 dan 5 juga merupakan pasangan bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, selanjutnya bagaimana ya adik-adik? Apakah adik-adik bisa menemukan untuk pasangan berikutnya?
untuk pasangan berikutnya, pertama kakak akan berikan kotak untuk 3 lingkaran, dan sisanya kakak akan berikan kotak juga. Nah, coba kita hitung. Berarti pertama, kotak pertama ada 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran. Kita tulis 3 pada lingkaran pertama. Nah, untuk yang selanjutnya berarti sisa dari yang belum kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 3 dan 4 juga merupakan pasangan bilangan yang hasilnya 7. Nah, sekarang sudah paham ya adik-adik? 7 ternyata bisa dihasilkan dari pasangan bilangan 1 dan 6, 2 dan 5, dan juga 3 dan 4. Adik-adik bisa menemukan pasangan bilangan yang lainnya ya, yang jumlahnya 7. Kita bisa dengan mudah membaginya ke dalam 2 bagian, agar kita bisa menemukan pasangan bilangan yang tepat. Nah, soal berikutnya apa ya? Coba kita lihat. Nah, soal berikutnya mengenai pasangan bilangan kembali. Adi memiliki 8 kelereng. 8. Nah, Adi memisahkan kelereng menjadi 2 kelompok. Berarti 2 kelompok pertama yaitu 3 dan juga lingkaran kosong yang ini. Nah, kemudian Adi memisahkan lagi kelompok tersebut. Kelompok yang ini Adi pisahkan kembali menjadi 2, yakni yang ini dan juga lingkaran yang berisi angka 2. Mari coba kita pecahkan soal berikut ini. Pertama, jumlahnya 8. Kemudian di lingkaran pertama sudah ada 3. Maka sisa dari 8 di sini kita isi berapa ya? Ada 8 benda. Adik-adik bisa bayangkan ada 8 benda. Kemudian 3 bagian atau 3 benda sudah diisikan. Berarti sisanya tinggal 5 benda. Nah, 5 benda kita tuliskan ke dalam lingkaran yang kosong ini. Nah, 5 benda ini ternyata dibagi ke dalam 2 kelompok kembali. Nah, 2 kelompok tersebut ternyata salah satunya adalah 2 benda. Berarti jika 2 benda sudah dipisahkan dari 5 tersebut, sisanya berapa benda ya? Sisanya tinggal 3 benda. Nah, sekarang 3 dan 2 tentunya hasilnya 5. 5 dan 3 hasilnya 8. Nah, 3 benda ini juga dipisahkan kembali ke dalam 2 kelompok. Ada 3 benda, adik-adik bisa bayangkan. Ini 2-nya sudah dipisahkan. Berarti tinggal sisa berapa ya? Ternyata tinggal sisa 1 benda. Nah, kita sudah menyelesaikan soal tersebut. Jadi 8 tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu ada 3 benda dan 5 benda. Nah, 5 benda yang ini dibagi ke dalam 2 kelompok juga, yakni ada 2 benda dan sisanya ternyata 3 benda. 3 benda ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni ada 2 benda dan sisanya tentunya 1 benda. Sudah paham adik-adik? Nah, adik-adik, alhamdulillah kita telah belajar di bab 1 ayo membilang sampai 10, dan kita juga telah berusaha untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di bab 1. Nah, kira-kira dari video-video sebelumnya apa saja ya yang telah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Nah, kita telah belajar menghitung, membaca, dan menulis bilangan sampai 10. Coba kita ulangi dan sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selain itu, kita juga telah membandingkan banyak benda. Kita bisa mengetahui mana benda yang lebih banyak dan lebih sedikit. Salah satu caranya yakni dengan memasangkan masing-masing benda. Kemudian, kita juga telah belajar menghitung maju dan mundur. Yang terakhir, kita juga telah belajar mengenai pasangan bilangan. Semoga adik-adik bisa paham mengenai materi yang ada pada bab 1, ayo membilang sampai 10. Jika adik-adik masih belum paham, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar atau adik-adik bisa ulangi terus video-video pembelajaran yang ada pada channel YouTube ini. Mulai dari bagian A sampai dengan bagian D terakhir mengenai pasangan bilangan. Dan jangan lupa kerjakan kembali soal evaluasi yang ditampilkan dalam video ini. Terima kasih adik-adik, semoga adik-adik bisa semakin pintar dan semakin menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Sampai berjumpa kembali di bab berikutnya. Nah, setelah belajar, kita akan berdoa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Jangan lupa share and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.